Gresik Petrokimia tampil impresif, Julia Sangyao soroti peran penting Megawati di tengah kondisi pemulihan. Penampilan impresif diperlihatkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dalam laga penting melawan Jakarta Electric PLN di ajang PLN Mobile Pro Liga 2025. Bertanding di babak Final Four, Gresik Petrokimia berhasil meraih kemenangan telak 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Skor akhir 26, 24, 25, 18, dan 25, 20 menegaskan dominasi tim asuhan Jiang Jie dalam setiap set pertandingan. Salah satu sosok yang menjadi sorotan dalam kemenangan ini adalah pemain asing asal Amerika Serikat, Julia Maria Sangyao. Performa solidnya bersama Hana Davis Kiba menjadi motor serangan utama Petrokimia dengan servis tajam dan akurasi serangan yang konsisten. Namun, usai pertandingan, perhatian publik justru tertuju pada pernyataan mengejutkan Julia mengenai rekan setimnya, Megawati Hangestri Pertiwi. Jadwal yang sempurna karena kami berlatih di pagi hari. Jadi saya bisa datang ke sini selama beberapa jam di tengah hari dan kemudian pulang ke rumah dan makan malam sebelum latihan kedua kami, ujar Julia tentang rutinitas latihannya. Namun yang menarik, dalam sesi wawancara tersebut, Julia secara khusus menyampaikan kekagumannya terhadap Megawati, yang baginya merupakan sosok kunci dalam tim. Kehadiran Megawati sangat penting bagi kami, tegas Julia. Dia bukan hanya pemain hebat, tapi juga pemimpin yang memberi energi dan kepercayaan diri untuk seluruh tim. Ia bahkan menyebut Megawati sebagai pemain berkelas dunia, bukan sekadar bintang lokal. Saya melihat bagaimana dia bermain di Korea. Saya belajar dari gaya bermainnya, ketenangannya saat mengeksekusi serangan, dan kepemimpinannya di lapangan. Itu sangat memotivasi saya, tambahnya. Meski dalam laga tersebut, Megawati tidak tampil penuh karena masih dalam masa pemulihan cedera, pengaruhnya tetap terasa. Ia hanya sempat dimainkan di set ketiga saat skor berada di posisi 14-18, menggantikan Mediol Yoku, namun segera ditarik keluar 1 poin kemudian. Meskipun kontribusinya di lapangan terbatas, kehadirannya memberi suntikan semangat tersendiri bagi tim. Dominasi Gresik Petrokimia dalam laga ini juga tak lepas dari lemahnya performa Jakarta Electric PLN. Tim lawan yang diperkuat Polina Semanova kesulitan mengembangkan permainan akibat banyaknya kesalahan servis dan kurang stabilnya penerimaan bola pertama. Beberapa kali Dewi Intansari, setter utama PLN, kehilangan ritme, dan masuknya Magda Rasya Azahra pun belum mampu mengubah keadaan. Pelatih Gresik Petrokimia, Jiang Jie, mengaku puas dengan performa tim, namun tetap menyimpan kekhawatiran terhadap kondisi Megawati. Megawati belum dalam kondisi terbaik, itu alasan utama kami tidak memaksanya bermain penuh. Dia memang diturunkan beberapa kali untuk menjaga dinamika permainan, tetapi kami harus sangat hati-hati, ujar pelatih asal Tiongkok tersebut. Ia menambahkan, kalau dipaksakan dan justru cedera lebih parah, risikonya sangat besar. Kami juga punya tanggung jawab untuk menjaga masa depan karirnya. Karena itulah, peran Medioku di posisi outside hitter menjadi krusial, menggantikan Megawati sepanjang sebagian besar pertandingan, ujarnya. Kemenangan ini membawa Gresik Petrokimia mengoleksi total 9 poin di babak Final Four. Namun, nasib mereka untuk melaju ke Grand Final masih bergantung pada hasil pertandingan antara Jakarta Popsivo Polwan melawan Jakarta Pertamina Enduro. Jika Popsivo kalah 0-3 atau 1-3, maka Petrokimia akan lolos. Namun, jika Popsivo menang atau hanya kalah tipis 2-3, maka merekalah yang akan melangkah ke final mendampingi Pertamina. Kami sudah melakukan bagian kami, sekarang tinggal menunggu. Besok kami akan menonton pertandingan antara Popsivo dan Pertamina dengan cermat. Ini bukan situasi yang ideal, tapi kami tetap optimis, ujar Jiang Jie. Sementara tim menunggu kepastian lolos, fokus utama dialihkan pada pemulihan fisik para pemain, terutama Megawati. Jiang Jie menyatakan bahwa tim medis akan bekerja keras agar sang bintang bisa tampil di partai final jika mereka lolos. Saya ingin Megawati bisa tampil, walau mungkin tidak 100%, tapi minimal dia harus bisa memberi tekanan dari servis atau rotasi depan, jelasnya. Di tengah ketidakpastian itu, satu hal yang pasti adalah kebanggaan pelatih terhadap perkembangan timnya musim ini. Kami telah tumbuh menjadi tim yang solid dan tidak bergantung hanya pada 1 atau 2 pemain. Musim ini membuktikan bahwa kami kompetitif dan siap memberi kejutan di final jika takdir berpihak, tutupnya. Megawati dan warisan yang masih hidup di Korea Selatan.
Di luar lapangan Proliga, nama Megawati Hangestri Pertiwi rupanya masih menggema di negeri ginseng. Meski sudah tidak lagi memperkuat klub Red Sparks di Liga Korea Selatan, Megawati tetap menjadi ikon di hati penggemar voli Korea. Dalam pertandingan persahabatan antara tim All Stars Korea Selatan melawan Thailand baru-baru ini, namanya diteriakkan oleh para penggemar dan pemain saat lagu favoritnya, Lovable atau Sarang Sorowo, diputar sebagai bentuk penghormatan. 3 mantan rekan setim Megawati di Red Sparks, John Da-bin, Jung Ho-yang, dan Yoon Hee-seon, juga turut meneriakkan namanya, memperlihatkan betapa besar kesan yang ia tinggalkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa Megawati bukan sekadar atlet, tetapi simbol internasional dari kerja keras dan karakter yang menginspirasi. Keputusannya untuk kembali ke Indonesia dan membela Gresik Petrokimia bukan hanya strategi karier, tetapi juga misi untuk membangun kembali kekuatan voli putri tanah air. Dengan keteladanan dan pengalaman yang dibawanya dari Korea, Megawati kini menjadi role model bagi generasi muda Indonesia yang bercita-cita bersinar di panggung dunia. Di sisi lain, Final Four Proliga sektor putri masih menghidupkan persaingan sengit, terutama antara Petrokimia dan Jakarta Popsivo Polwan. 1 tiket tersisa ke Grand Final untuk menemani Jakarta Pertamina Enduro masih diperebutkan. Petrokimia membawa harapan setelah menang penuh atas Jakarta Electric PLN dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut telah membantu Megawati Hangestri DKK naik posisi ke peringkat 2 dengan total 9 poin. Sementara Electric harus rela dipastikan gagal ke Grand Final. Tim asuhan Chamnan Dokmai itu sudah langsung menatap target selanjutnya untuk laga perebutan tempat ketiga. Salah satu kunci kemenangan Petrokimia hari ini terjadi di area penerimaan. Medioku, selaku kapten tim, lebih banyak diturunkan sebagai opposite dibandingkan Megawati Hangestri Pertiwi yang hari ini lebih banyak di bench. Tak disangka taktik ini berjalan baik karena Medi memang sedang dalam momen memiliki resif bagus. Pertahanan dia menjadi kunci aliran bola Petrokimia bisa terus berjalan hingga seimbang untuk terus menyerang. Sementara itu di sektor putra, Palembang Bang Sumsel Babel tidak ada kesulitan dalam menaklukkan Surabaya Samator. Pada laga yang sudah tidak menentukan ini, Sumsel Babel tak lantas menyerah. Mereka berusaha keras meski tidak finish sebagai juara grup. Meski sempat ketat di set ketiga, pada akhirnya Marco Sedlacek DKK berhasil menambah 3 poin dengan kemenangan 3-0. Kekalahan ini juga masih menjadi bayang-bayang Surabaya Samator, karena mereka telah kalah 6 kali beruntun di PLN Proliga 2025.